Pagi yang cerah di sekolah baru, dengan embun yang masih menempel di ujung dedaunan. Di tengah keramaian siswa yang berlalu lalang, seorang gadis bernama Cynthia berjalan pelan. Langkahnya ragu, matanya menatap sekeliling dengan cemas. Ini adalah hari pertamanya, dunia yang terasa asing dan sedikit menakutkan. Setiap sudut sekolah tampak baru, setiap wajah adalah teka-teki. Ia memeluk tasnya erat, seolah mencari pegangan di tengah lautan ketidakpastian. Semoga semua berjalan lancar, bisiknya pada diri sendiri. Sebuah doa kecil yang terbang bersama angin pagi. Tiba-tiba, sebuah suara ceria memecah keheningannya. "Hai, kamu Cynthia kan?" Cynthia sedikit terkejut dan menoleh. Seorang gadis dengan senyum selebar mentari pagi berdiri di hadapannya. Rambutnya dikuncir kuda dan matanya berbinar penuh semangat. "Aku Raisa," lanjutnya riang. "Nanti kita duduk sebangku loh. Aku lihat namamu di daftar." Cynthia mengerjap. Tak menyangka akan disambut sehangat ini. Sedikit rasa gugupnya mencair. Dengan senyum kecil yang masih malu-malu, ia menjawab, iya. "Halo Raisa." Sapaan sederhana itu menjadi jembatan pertama yang menghubungkan dua dunia mereka yang berbeda. Waktu berlalu, denting bel istirahat, suara guru menjelaskan pelajaran, dan tumpukan buku menjadi latar belakang hari-hari mereka. Cynthia yang pendiam dan Raisa yang ceria kini menjadi pemandangan yang tak terpisahkan di sudut kelas. Suatu sore, saat mengerjakan tugas kelompok, Raisa tak sengaja melihat buku sketsa Cynthia yang sedikit terbuka. Di sana, tergambar seekor anak anjing yang begitu hidup. "Wow, kamu suka gambar ya?" tanya Raisa, matanya berbinar kagum. "Bagus banget. Aku sendiri suka banget sama hewan. Di rumah, aku punya kucing yang manja sekali." Mendengar kata kucing, mata Cynthia yang tadinya tertunduk kini ikut berbinar, seolah ada saklar yang baru saja menyala di dalam dirinya. "Serius? Aku juga punya," jawabnya antusias. Suaranya terdengar lebih lepas dari biasanya. Namanya Milky. Warnanya putih kayak susu. Mereka pun mulai bertukar cerita tentang tingkah lucu hewan peliharaan masing-masing. Suara tawa kecil mereka terdengar di sela-sela obrolan, menjadi melodi manis yang mengisi ruang kelas yang mulai sepi. Tugas kelompok yang awalnya terasa membebani, kini menjadi momen berharga yang mendekatkan mereka. Hari-hari berikutnya terasa lebih ringan bagi Cynthia. Kehadiran Raisa seperti warna cerah yang mengisi kanvas hidupnya yang semula abu-abu. Istirahat tak lagi dihabiskan sendirian di pojok perpustakaan. Kini, ada taman sekolah dengan pohon rindang yang menjadi tempat favorit mereka. Sambil menikmati bekal, mereka berbagi cerita tentang apa saja. Film favorites, musik yang sedang didengar, hingga mimpi-mimpi kecil mereka. Di bawah naungan pohon itu, Raisa menatap Cynthia dengan tulus. "Aku senang banget bisa kenal kamu, Cynthia," ujarnya lembut. "Awalnya aku kira kamu pendiam banget, tapi ternyata kamu asyik diajak ngobrol." Cynthia tersenyum hangat, senyum yang kini tak lagi ragu. Angin sepoi-sepoi meniup lembut rambutnya. "Aku juga, Raisa," balasnya. "Makasih ya, sudah mau jadi temanku. Bersamamu, rasanya aku seperti sudah kenal lama sekali." Perasaan nyaman itu menyelimuti keduanya, sebuah pengakuan tanpa kata bahwa mereka telah menemukan bagian yang hilang dalam diri masing-masing. Sore itu, sepulang sekolah, mereka tidak langsung pulang. Keduanya duduk di halte, menatap langit senja yang mulai diwarnai gradasi jingga, merah muda, dan ungu. Tak banyak kata yang terucap. Hening di antara mereka bukan lagi keheningan yang canggung, melainkan keheningan yang penuh pengertian. Mereka hanya duduk berdampingan, menikmati momen sederhana itu.
Kadang, sebuah pertemuan yang tak disengaja di pagi yang cerah bisa menjadi awal dari sebuah kisah persahabatan yang begitu berarti. Sebuah ikatan tulus yang menghangatkan hati, sehangat warna langit senja di hadapan mereka. Kisah Cynthia dan Raisa mengajarkan kita bahwa persahabatan sejati bisa datang dari mana saja. Bahkan di saat kita merasa paling sendirian, jangan pernah takut untuk membuka diri. Siapa tahu teman terbaikmu sedang menunggumu di tikungan berikutnya. Terima kasih sudah menonton cerita singkat ini. Jika kamu suka, jangan lupa tekan tombol like, bagikan ke teman-temanmu, dan subscribe channel ini ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.